Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Tersebut di atas, para terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan para terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa para terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur setiap penyalahguna. 2. Unsur narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. 3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. 1. Unsur setiap penyalahguna. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa setiap orang yang tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mempergunakan atau mengkonsumsi narkotika. Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum mengajukan Zenvi Hanto, Ramadhania Ardiansyah Bakri, dan Anindra Ardiansyah Bakri selaku para terdakwa, dan berdasarkan identitas para terdakwa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum di dalam surat dakwaannya. Menimbang bahwa dari keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, para terdakwa tidak bekerja atau orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi, atau petugas kesehatan yang diberi kewenangan atau izin untuk menggunakan narkotika, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menentukan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga untuk menggunakan narkotika di luar ketentuan di atas adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap penyalahguna menurut majelis telah terpenuhi. 2. Unsur narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di muka persidangan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa 2 di Jalan Metro Kencana 5 nomor 2 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, terdakwa 2 menyuruh terdakwa 1 membeli narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 paket beserta alat hisapnya seharga Rp1.700.000 untuk tujuan digunakan bersama. Setelah mendapatkan 1 paket narkotika golongan 1 jenis sabu beserta alat hisap atau bom, terdakwa 1 kembali ke rumah terdakwa 2 dan terdakwa 3. Setelah itu terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 bersama-sama mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu di dalam kamar terdakwa 2 dan terdakwa 3 dengan cara narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca yang di bawahnya telah berisi air. Kemudian bagian bawah pipet kaca tersebut dibakar. Setelah asapnya keluar, kemudian dihisap menggunakan alat hisap sabu atau bom secara bergantian. Namun sabu tidak habis dikonsumsi pada saat itu.
Sisanya kemudian disimpan oleh terdakwa 1 dalam kantong celananya, sedangkan alat hisap atau bom disimpan oleh terdakwa 2 di dalam laci lemari kamarnya, dengan tujuan sisa sabu dan alat hisap atau bom tersebut akan dipergunakan lagi oleh para terdakwa. Telah menjalani masa rehabilitasi sejak tanggal 10 Juli 2021. Namun, apakah para terdakwa akan dijatuhkan hukuman dengan menjalani rehabilitasi atau dipidana dengan pidana penjara? Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa hakim memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Menimbang bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan berbagai dimensi yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan memperhatikan aspek sosio-yuridis agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat baik bagi para terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya atau efek jerat dan untuk mencegah terulangnya kembali tindak pidana yang akan dilakukan baik oleh para terdakwa maupun terhadap masyarakat pada umumnya, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan, nilai manfaat dan kepastian hukum. Menimbang bahwa dalam memutus perkara tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa ketentuan pasal 54 menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka sehubungan dengan ketentuan tersebut dalam pasal 103 juga telah menentukan sebagai berikut. Dalam ayat 1, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau b. menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Ayat 2. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Menimbang pada ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal penyalahgunaan narkotika dapat dibuktikan sebagai pecandu narkotika atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menimbang bahwa untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah para terdakwa dapat dikualifikasi sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimaksud pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis. Sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Tidak pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 tentang narkotika. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 2, dirinya mulai menggunakan narkotika, Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 2, dirinya mulai mengenal narkotika dari teman-temannya, namun pada saat itu hanya melihat teman-temannya menggunakan narkotika. Dan pada tahun 2014, ketika orang tua atau bapak terdakwa 2 telah meninggal dunia, sejak saat itulah sampai dengan bulan April 2021 terdakwa merasa sangat kehilangan dan merasa
sedih. Akan tetapi terdakwa 2 tidak pernah menceritakan tentang kesedihannya kepada siapapun. Sedangkan terdakwa 2 selalu dituntut untuk tampil sempurna di hadapan publik. Hingga akhirnya sejak bulan April 2021, terdakwa 2 mulai menyuruh terdakwa 1 untuk membeli narkotika untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan terdakwa 3, yang tujuannya terdakwa 3 juga mengkonsumsi narkotika. Satu adalah karena ingin menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya yang selama ini tidak pernah ditunjukkan. Menimbang bahwa sejak bulan April 2021 hingga tertangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, para terdakwa sudah 3 hingga 4 kali menggunakan narkotika, dan setelah menggunakan narkotika tersebut, perasaan sedih yang selama ini dirasakan hilang hingga 2 sampai 4 hari kemudian. Namun, jika para terdakwa tidak menggunakan narkotika, tidak pula merasakan apa-apa. Menimbang namun perilaku sebaliknya. Keadaan yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut majelis hakim pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan yang dijatuhkan kepada masing-masing para terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan, mengadili: 1. Menyatakan terdakwa 1 Zen Tifanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan pertama bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Zen Tifanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,5653 gram, 1 buah bom atau alat penghisap narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti berupa 1 unit handphone merek iPhone 12 Pro warna abu-abu dengan nomor SIM card 0819899999 dengan nomor email 35304116644, 1 unit handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor SIM card 081317919197 dengan nomor email 8662510435425 dirampas untuk negara. 4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh kami, Muhammad Dhani Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai hakim ketua, Faisal Henry Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Bintang Ariel Sarjana Hukum Magister Hukum
masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh M. Indra Lesmana Sarjana Hukum Magister Hukum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nurwinati Sarjana Hukum Penuntut Umum dan para terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Saudara terdakwa, demikian putusan majelis hakim. Terhadap putusan tersebut, undang-undang memberikan hak kepada para terdakwa. Yang pertama, diberikan hak untuk segera menerima putusan. Yang kedua, diberikan hak untuk menolak putusan untuk selanjutnya menggunakan upaya hukum banding. Yang ketiga, hak untuk mempelajari terlebih dahulu putusan ini sebelum menentukan sikap apakah saudara menerima atau menolak putusan. Untuk selanjutnya saya mohon pada para terdakwa untuk menentukan sebelum menentukan sikap, silahkan berkomunikasi atau berkonsultasi dengan tim penasihat hukum saudara. Silakan. Baik, silakan. Bagaimana sikap para terdakwa? Hak yang sama juga berlaku bagi penuntut umum kecuali hak untuk mencabut pernyataan menerima putusan untuk selanjutnya menggunakan upaya hukum. Itu hanya dimiliki oleh terdakwa. Silakan sikapnya bagaimana? Jadi yang mulia kita menggunakan waktu yang diperlukan dipikir selama hari. Yang seluruh rangkaian pemeriksaan perkara yang telah selesai. Yang mulia, mohon izin sebelum kita itu boleh kami menyampaikan sesuatu. Cukup ya, soalnya menyampaikan. Terima kasih mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan klien kami tadi menyampaikan bahwa kemarin sehingga dalam hal ini apa yang menjadi keputusan majelis hakim menurut kami secara hukum belum bisa dirasakan atau meningkat. Terima kasih. Itu adalah haknya penuntut umum melaksanakan putusan. Eksekusi putusan menjadi jurisdiksi oleh jaksa. Yang seluruh rangkaian pemeriksaan perkara yang telah selesai, sidang cukup dan ditutup.